menuju ke arah Camp Bravo. Charlie agak sedikit ditinggalkan, tapi harusnya bukan masalah untuk tim-tim yang akan menuju ke arah Charlie karena masih bisa menggoyang-goyangkan parasutnya sampai menuju ke Sahmi ataupun ke Painan ataupun ke Kuari. Kalaupun nggak sampai ya turun dikit, jalan dikit, tipis-tipis lah. Karena kan udah 18 lagi, maaf kemarin gue ngecast turnamen yang 1 Mei itu 18 tim gitu. 16 tim ini. Iya benar, rame banget tuh 18 tuh kayaknya tuh. Seru Don, kagak ada kejadian tidak fight tuh, tidak ada. Ya pastinya ya. Kayaknya udah mulai banyak ya turnamen. Mungkin boleh kali Ruthless next time 18 tim juga yang bertanding kan bisa jadi kan lebih seru gitu. Tapi anyway, yang lebih seru di sini adalah pertemuan di awal-awal. Sam9 yang masih bertemu dengan tim MRPX. Ada satu knockdown yang sudah dihasilkan, bukan yang ternyata MRPX ketemu sama Pikmi, Sam9 dengan Face Clan di bagian-bagian bootcamp ini, di mana ternyata MRPX mengamankan bagian Paradise. mana ini? Paradise ya. Yang sangat disayangkan mereka harus pulang terlebih dahulu karena Pikmi lah yang masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Apalagi Pikmi masih bisa mendapatkan waktu mereka untuk looting riset terlebih dahulu karena memang bagian Paradise ini masih diselimuti oleh circle kita yang pertama. Tapi Sam9 dan juga Face Clan ini nampaknya bakalan gontok-gontokan, gak mau disengage perang yang sudah mulai mereka bangun. Sementara waktu di bawah kita bisa melihat adanya dua pemain dari tim Sam9 akan coba untuk mengedor satu persatu pemain-pemain dari Face Clan. Tapi satu pemain tumbang, terknockdown posisinya. Ada trade knock terjadi, dua pemain saja yang tersisa dari tim Face Clan. Coba dicari, tapi ada trade knock lagi dan lagi yang hanya meninggalkan dua pemain saja dari Sam9 yang berhasil untuk meluluh lantahkan pemain dari tim Face Clan dan masih bisa untuk nge-revive Yuhai beserta dengan Dep. Yep, gak ada korban jiwa yang dirasakan oleh Sam9 ketika mereka battle bersama dengan Face Clan di bagian bootcamp, dan kemenangan mutlak berhasil diamankan oleh Sam9 sejauh ini. Dan tadi gue ngeliat ada pertumpahan darah yang terjadi di antara tim Indonesia yang lainnya karena ada pertemuan antara Talon dan juga Bumi Sport. Pada Talon tadi sudah kehilangan seorang Miseri, tapi Talon masih memiliki 3 pemain Red Face yang ditugaskan untuk melakukan sebuah flanking di bagian kanan atau di arah utara dari bagian Painan. Sementara Boom yang mulai melakukan sebuah stick position, mereka komit sepertinya untuk mendefense satu area compound saja. Tapi pergerakan dari dua pemain Boom sudah mulai terspot, ada tembakan dari seorang Axel, tapi sayang sekali Axel gagal untuk bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari Bumi Sport. Percobaan sudah mereka lakukan dan sekarang mereka kayaknya agak sedikit menahan posisinya terlebih dahulu. Malah Boom yang terlihat mau ngurungin pergerakan dari Talon. Iya, kayaknya sih seperti itu ya, tapi masih belum terlalu gerasak-gerusuk saja pergerakan yang pengen ngurungin pemain-pemain dari tim Talon ini sendiri. Mereka masih sama-sama mau berhati-hati untuk bisa melangkahkan kaki-kaki mereka. Tapi anyway, untuk teman-teman semuanya, kalian bisa follow seluruh sosial media dari Ruthless yang sudah nampak tadi di layar kaca kalian masing-masing. Dan mungkin bisa absen dengan langsung klik tombol likes-nya ya teman-teman sekalian, selagi kita menunggu adanya pergerakan dari seorang Linux menuju ke arah depan sana. Di mana ada satu rumah yang dipegang oleh Ponbit, tapi Linux tidak terlalu awas akan adanya Ponbit di dalam sana. Bisa aja Linux diculik jikalau Ponbit mau keluar dengan waktu yang tepat. Dan ini dia, udah mulai dihantui dengan DPS di tangan dari seorang Ponbit. Dia akan menunggu Linux untuk kelihatan sedikit dan bisa aja langsung didor menuju ke arah depan sana. Tapi yang didor duluan adalah pemain dari tim Bumi Sports, Reizi, dalam keadaan knockdown. Linux no scope whatsoever, dengan AKM-nya berhasil mendapatkan knockdown tersebut. Iya, bahkan tadi hampir untuk mendapatkan korban yang kedua. Tapi ingat, masih ada Ponbit yang menjadi mata-mata dari arah tim Talon. Masih belum ingin membuka informasi, bahkan kali ini Ponbit akhirnya membuka tembakan dan step yang sudah mulai terdengar, dan Ponbit bisa mendapatkan satu Linux atau Yanto dipulangkan begitu saja menuju ke lobby. Satu hilang kembali dari tim Talon, hanya bisa mendapatkan sebuah knockdown tanpa mendapatkan sebuah konfirmasi elim. Sangat disayangkan, tinggal 2 player yang tersisa, dan di titik lain Bigitron
Mereka sudah mulai membuka keran eliminasi mereka, mendapatkan satu pemain dari Sam9. Berarti tadi Sam9 agak lama nahannya di bagian Iya. bootcamp sampai akhirnya bertemu dengan BTR yang akhirnya keluar dari bagian scrapping area sekitaran bootcamp. Namun close combat sudah mulai terjadi kembali. Axel membuka badannya kali ini, tercicil begitu banyak HP-nya. Namun Red Face menembak dari bagian belakang dan bisa mendapatkan seorang Rezi. Tapi Yami mulai mendekat Free Fire, dia lakukan DPS ada di bagian tangan kali ini. Ingin dipulangkan ke arah lobby, mau bergerak ke arah mana kali ini Axel? Ingin memulangkan atau ingin mendapatkan korban yang kedua? Dia bakal muncul dan timingnya salah Flyboy. Battle DBS dimenangkan oleh Flyboy. Satu kembali tumbang dan Red Face punggungnya akan berat sekali karena menjadi pemain terakhir dari arah tim Talon. Namun Red Face mendengarkan langkah kaki yang cukup dekat. Ada sebuah penetrasi tadi, ada sebuah respon begitu cepat menembak karena broken wall, tapi Red Face masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya lagi. Ada revive yang di cancel karena terdengar langkah kaki dari seorang Red Face, bahkan Red Face bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Masih ada Ponbit yang cukup dekat kali ini, The Best ada di bagian tangan, reload dari seorang Red Face, hampir habis pelurunya tapi masih ada looting untuk mendapatkan pelor-pelor tambahan. 1 lawan 1 dengan satu pemain terakhir. Ponbit yang bakal menjadi saksi cukup pixel HP. Front shot, oh no, reload moment. Dia nggak sadar pelornya habis. Distribusi peluru yang tidak terlalu baik dari Red Face membuat Talon harus tersungkur cukup cepat di match yang pertama. Dan dia Aduh, lagi berdiri di reload. posisi yang sangat-sangat tidak tepat Bro Pasta, sehingga mau reload pun juga kayak kebuka banget, tinggal dikeluarin aja oleh pemain dari tim Boom Esports tadi, sehingga bisa untuk menyelamatkan nyawa mereka untuk Boom dan bisa untuk meluluh lantahkan, meratakan pemain-pemain dari tim Talon. Tapi kita berpindah menuju ke arah sekitaran bootcamp karena SM9 seperti yang tadi Bro Pasta bilang, mereka masih berada di sana. Karena memang ya sedikit logis lah untuk mereka semua karena bootcamp masih berada di bagian dalam zona yang pertama, tapi untuk efeknya adalah mereka udah mulai dihantui. Gak cuman oleh tim Bigetron Red Alliance yang kali ini sedikit demi sedikit mau menuju ke arah Paradise. Ada Zerja juga yang nampaknya akan coba untuk menahan pergerakan BTR maksud gue dan juga Sam9 jikalau nanti mereka bergerak menuju ke bagian-bagian utara. Lagi kita akan menunggu circle yang selanjutnya menuju ke arah mana. Sementara waktu di Kepulauan Alpha ini sudah mulai ditinggalkan oleh tim Alter Ego Ares. Dengan cepat, dengan sigap mereka nyebrang menuju ke arah Pulau Bravo dan akan menunggu lagi untuk circle yang selanjutnya. Karena memang di sekitaran mereka ini di pojokan udah rame banget. Ini akan terjadi penumpukan massal dan nggak menutup kemungkinan juga akan ada 1 atau 2 tim yang bisa aja diratakan. Karena di bagian barat kalian bisa melihat adanya Alter Ego Roy, lalu BTR Sam9 harus keluar dari sekitaran bootcamp tersebut yang akan coba untuk ditahan oleh Zerja seperti yang tadi gue bilang. Sementara waktu ada Pikmi juga yang masih berada di bagian Paradise Resort yang dari tadi memang gak kemana-mana. Ya, masih pada mencari tempat-tempat yang lebih enak lagi. Bahkan dari RRQ mereka agak bermain lebih santai. Mereka bermain di pinggiran zona. Mereka bakal datang dari bagian Maungnai. Berarti mereka bakal datang dari arah timur untuk kondisi circle yang sekarang. Dan tembakan kembali lagi dilakukan oleh BTR. Sudah ada 2 eliminasi yang mereka kumpulkan sejauh ini. Dan ternyata BTR berhasil memotong pergerakan dari arah Sam9 bertemu dengan sang mantan rekan ya. Ada Yuhai soalnya di bagian Sam9. Dan Sam9 masih belum kehilangan Yuhai karena dua pemain tersisa dari Sam9 itu adalah Yuhai dan seorang Depi. Dan gue masih agak sedikit ke bawah suasana yang tadi sih Don. Jujur aja gitu, kayak lu udah ngerespon dengan asik, lu udah ngerespon dengan cepat, tapi ternyata kalah permasalahan pelor yang kagak kerilot gitu kan, pelor yang habis. Nggak siap untuk menembak. Nembak yang berikutnya yang siap menembak adalah kondisi dari RRQ di mana Snappy tadi masuk mendobrak ke arah dalam dan bisa mendapatkan pemain dari tim Yudu. Bahkan mereka belum ada yang tumbang sama sekali, tidak ada trade talk ke arah tim RRQ dan malah tiba-tiba Flux datang. Loh, terlalu jumal mulut ini ya. Tidak ada yang tertrade, malah tiba-tiba 2 tumbang. Bahkan 1 diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. 1 lawan 1 sekarang kondisi antara RRQ dan juga tim Yudu.
Karena Flux masih tersisa, habis ini bisa di-revive kalau misalkan Leon berhasil memenangkan fight-nya. Tapi battle di antara dua player Indonesia akan segera terjadi. Granat dari Leon Desert sudah mulai dimasak kembali. Mercy juga sedang memasak sebuah granat, pintunya ditutup. Ada M4 di bagian tangan, mau lari kemana kali ini Mercy? Komitkah dia dalam melakukan fight-nya karena adik Luke lagi Leon sudah mendengar juga langkah kaki dari arah Mercy, bahkan ada informan gelap yaitu seorang Flux karena Flux masih ter-takedown, belum dipulangkan ke lobby. Ya, belum dipulangkan ke lobby, masih dicuek-cuekin aja dari seorang Flux, tapi ternyata granatnya begitu on point, dimakan habis oleh seorang Leon, DZ, dan juga RRQ. Ternyata dua-duanya granat. Kok bisa? Poinnya juga on time. Oh my god. Sehingga mereka harus pulang di waktu yang bersamaan. Itu baru adil, Don. Sama-sama Adil. dapat 4 elim tapi nggak dapat poin placement karena kan mereka pulangnya di posisi belasan. Iya, terus kayak elimnya ya udah RRQ nge-elim pemain-pemain Yudo nge-elim pemain-pemain RRQ. Tapi dengan demikian kita akan melihat terlebih dahulu ke 11 tim yang akan masih melanjutkan perjalanan mereka di circle kita yang kedua ini. Tapi lu tadi mau ngomongin apa tuh soal masalah reload? Mau lu lanjutin nggak tuh, Pas? Enggak, udah kelar itu tadi untuk reloadnya karena tadi tadi tuh masih ke bawah suasananya Red Face tapi udah mulai berlalu karena udah ada banyak fight yang lebih intens lagi terjadi. Bahkan tadi pertemuan antara Yudo dan juga RRQ yang begitu seru. Gue baru bilang nggak ada threat ke arah RRQ, terus tiba-tiba Flux masuk keluar. Dua pemain RRQ langsung knock dan langsung kondisinya 1 lawan 1 si No Mercy sama si Leon Desert. Dan malah dua-duanya yang kelar pulang ke lobby berbarengan. Dan sekarang berarti tinggal 11 tim yang tersisa dan terjadi penumpukan di barat dan selatan. Timurnya kosong melompong. Kosong melompong loh. Padahal sebenarnya tadi RRQ kan yang datang dari bagian Mong Nai terus harus ketemu dengan Yudo Alliance. Kalau misalnya mereka sukses aja ya untuk ngelewatin challenge tersebut, mereka bisa banget untuk mengamankan bagian timur. Tapi nampaknya Pikmi akan bertemu dengan tim NKT. Ada satu pemain yang ditumbangkan di tangan Jobrenki, tapi spray down yang kedua guna untuk bisa mengeliminasi pemain tersebut nampaknya tidak membuahkan apa-apa sehingga dia harus mengeluarkan satu buah granat yang nampaknya on point, hanya memberikan splash damage. Tapi Spider-10 baru aja di revive, terknock lagi karena bisa diberikan damage oleh granat dan langsung di follow up oleh Billboard. Dengan demikian NKT harus tereliminasi di posisi yang ke-11. Pikmi Esports sudah mengantongi total 7 eliminasi point hanya dengan standby stay tune di Paradise Resort. Iya. Setelah tadi mereka memulangkan Boom kalau gua nggak salah ke arah lobby karena tadi Boom bertegur sapa sama Pikmi di bagian Paradise. Tadi tuh jujur ya, gue pengen prediksi Pikmi loh. Cuman kayak gue mikir Pikmi kemarin itu terakhir kali gue lihat di Sanok mereka bentrokannya sama BTR. Dan itu lokannya emang bener-bener saklek gitu loh, nggak ada yang mau ngalah gitu. Alot gitu. Jadi gue pilih gue pilih Talon aja kali ya karena gue nggak ngelihat Talon ada bentrok sama sekali tapi ternyata Talon bentrok. Sama Pikmi di bagian Paradise. Tadi tuh jujur ya, gue pengen prediksi Pikmi loh. Cuman kayak gue mikir Pikmi kemarin itu terakhir kali gue lihat di Sanok mereka bentrokannya sama BTR. Dan itu lokannya emang bener-bener saklek gitu loh, nggak ada yang mau ngalah gitu. Alot gitu. Jadi gue pilih gue pilih Talon aja kali ya karena gue nggak ngelihat Talon ada bentrok sama sekali tapi ternyata Talon bentrok. Salah. Talon ketemu sama Boom Esport, MRPX ketemu sama Pikmi, itu yang bener. Nah itu dia. Makanya gue kaget tadi kok tiba-tiba Pikmi ketemuannya di Paradise, bukan di arah sekitarnya BTR. Berarti memang udah mulai ada opsi-opsi berikutnya bergantung dari tim yang nggak lolos ke babak grand final. Karena biasanya tim yang nggak lolos drop spotnya akan diambil oleh tim yang lolos kalau mereka masih agak-agak krisis drop zone. Iya, banyak lah yang masih krisis drop zone untuk tim-tim yang ada di Road Fest ini dan mungkin nggak menutup kemungkinan juga untuk masih kita lihat nantinya di PMSL untuk mengenai drop zone mereka masing-masing. Jadi kita tunggu aja lah ya untuk kick-off-nya kapan karena kali ini dari tim Bigetron Red Alliance seorang Zuxi dicoba untuk diculik oleh Chopper tapi untungnya memang masih ada jarak antara mereka semuanya sehingga Zuxi hanya low HP. Tapi masalahnya Zuxi pun juga kayaknya harus muter sejauh mungkin. Teman-temannya itu udah duluan, yang lainnya bertigaan itu di bagian selatan sehingga Zuxi kalau misalnya mau muter agak-agak lumayan jauh dan gue tidak melihat adanya vehicle yang dikendarai oleh Zuxi. Nah ini dia, nggak ada healing prom lagi.
Gua kira tadi ada healing prom, ternyata tidak ada dan nampaknya akan diikhlaskan. Karena kalau misalnya kalian lihat dari arah medium mapnya, ini 3 pemain yang lainnya dari tim BTR itu udah lumayan jauh dan gak ada pergerakan untuk nge-backup sebenarnya. Ya, Atau justru mereka mau cari vehicle terlebih dahulu, tapi sih kayaknya ya timing atau clock is ticking untuk mereka semuanya sama seperti halnya dari tim Alter Ego. Mereka harus bertemu dengan tim Roy di waktu ini dan Valak sudah mulai menyiapkan satu buah granatnya. Dibukakan tembakannya oleh seorang Bocil yang bisa wow. mendapatkan satu buah knockdown. Akan dicari lagi pemain dari Roy yang lainnya, kebuka posisinya dan Bocil. Ini adalah Bocil kematian berhasil untuk meluluh lantakan pemain-pemain dari Roy. Dibuat gak berkutik, setup dari Alter Ego tadi begitu rapi, begitu paripurna untuk bisa menghalau pergerakan dari arah tim Roy Roy. yang mendekat ke arah kompon mereka. Sementara Bumi Sport yang masih hidup setelah mereka tadi memenangkan fightnya bertemu dengan tim Talon di arah Painan kalau gua nggak salah. Dan circle yang keempat masih masuk ke bagian dari Paradise. Berarti Pikmi masih cukup settle di arah kompon mereka dan harusnya bakal masuk ke arah Paradise itu kalau nggak Sersia ya BTR. Atau BTR sama Sersia bakal rebutan dulu untuk yang menang baru mereka bakal tabrak menuju ke arah Paradise. Karena kondisi mereka tidak terlalu berjauhan juga dan Vampire kita lihat mereka melakukan setup di bagian pertigaan, rumah pertigaan ini. Ada Bumi yang akan membayang-bayangi pergerakan juga dari tim Vampire. Mereka masih belum masuk ke dalam zona tapi Hell sudah mulai melakukan tembakan. Miss the shot, miss the moment kali ini. Gagal dari Tiger untuk bisa mendapatkan Zeto, namun Zeto membalas dengan sangat-sangat sadis. Namun ada threat knock yang terjadi karena backup datang di waktu yang tepat juga begitu cepat. Sky Only akan bisakah dia mendapatkan pemain dari tim Void? Maxius jump shoot, miss the shot again. Miss the shot tadi ganti-gantian, tadi dari arah Hell dan sekarang dari arah Void, dan Void dipulangkan ke arah lobby. What happened? Aya naon kumaha damang Void. Kalian mendapatkan momen tapi dobrakan dan backup dari arah Hell. Begitu rapi untuk mengcounter kembali tempat yang diamankan oleh tim Void. Tapi ada AE. Mereka mau ngerecokin pemain-pemain dari tim Hell. Tapi sebelum kita move on menuju ke arah AE, di bagian-bagian ujung dari Paradise ini juga udah mulai pecah, udah mulai seru. Ada pergesekan yang terjadi antara Serja dan juga tim Bigetron Red Alliance. Yang dimana Lapar nampaknya terpantau sendirian di depan sana. Tapi walaupun sendirian dia bisa untuk mengeliminasi satu persatu pemain-pemain dari tim Wow. Serja. Karena nampaknya Luxi agak-agak sedikit nge-split di arah-arah ujung sana. Tapi ada Earthzy dengan DBS-nya. Sungguh-sungguh berbahaya, tapi Luxi dengan on time memberikan backup menuju ke arah seorang Earthzy. Sehingga dari Lapar masih belum untuk dieliminasi karena masih dalam keadaan knockdown. Sebenarnya masih bisa diselamatkan, tapi ternyata di steal eliminasinya oleh pemain dari tim Pikmi. Karena Pikmi masih berada di dalam Paradise Resort. lagi. Hanya tinggal seorang Luxi yang bisa mendapatkan satu buah knockdown menuju ke arah tim Zorja. Dan nampaknya ini akan menjadi kesempatan untuk Luxi. Apalagi tadi ada hitmark satu kali lagi yang nyangsang ke tubuh dari pemain-pemain dari tim Zorja yang sekarang lagi berupaya untuk merevive seorang pemain tersebut dan berhasil ternyata. Gak ada Luxi pelor juga dan lagi diganggu oleh pemain-pemain dari tim Pikmi pas. ya gak ada pelor lagi dari seorang Luxi, hanya tinggal 28/0 tadi. Peluru yang dimiliki untuk Luxi kali ini. Berapa banyak kesempatan yang bakal dia lakukan untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Sersia. Karena tadi ada Pikmi juga yang menembak menuju ke arah seorang Luxi. Dan Megamind akan memikirkan langkah berikutnya. Tidak terlalu komit untuk menembak menuju ke arah Luxi. Karena ada Earth yang bakal membackup dari bagian lain. Tapi di titik yang lain lagi kita bakal melihat battle antara Bumi Sport dan juga Vampire. Granat sudah mulai dilemparkan dan Flyboy tumbang. Bigetron pun tumbang. Bahkan Bigetron sudah dipulangkan ke arah lobby. Boom berarti hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Ponbit tersisa di bagian belakang. Fluke masih mencari di mana Ponbit berada. Tembakan datang dari bagian sebelah kanan tadi. Ada granat yang sudah mulai dimasak, akan dilemparkan ke arah dalam sana. Dipantulkan tipis saja ke arah dalam. Tidak terlalu matang tapi setidaknya sudah tahu di mana Ponbit berada dan sebuah flank dilakukan Tony Kurniawan bisa untuk memulangkan Boom Esport ke arah lobby. 5 tim tersisa kali ini dengan 2 tim dari Indonesia, Pikmi dan juga Alter Ego. Wah, Pikmi sih prima banget. Apalagi mereka nggak keluar sama sekali dari Paradise Resort. Tapi walaupun mereka nggak keluar, tapi mereka udah bisa mendapatkan total 8 eliminasi poin. Itu memang menunjukkan walaupun mereka nge-set defensif sekuat mungkin di bagian Paradise Resort, mereka tetap menzoning out seluruh tim yang pengen, yang mencoba untuk lewat menuju ke arah Paradise Resort. Satu persatu. Ada dari tim BTR tadi Serja yang sekarang hanya meninggalkan 2 pemain saja, apalagi coba untuk di knockdownkan salah satu pemain tersebut.
Tapi apa daya karena memang hanya memberikan splash damage aja. Tapi untungnya untuk pemain-pemain dari tim Pikmi masih bisa untuk kembali ke dalam-dalam. Tapi ada pemain-pemain dari tim Alter Ego yang sedikit demi sedikit ingin masuk dan mungkin akan coba untuk mengganggu pergerakan dari tim Pikmi sebelum nantinya mereka mau masuk lagi atau bergeser menuju ke arah stage kita yang ke-6 ini. Tapi di sisi yang lain ternyata Vampire bertegur sapa dengan tim Sam9 di bagian timur dari zona dan nampaknya berhasil untuk menculik seorang Yuhai. Dengan demikian Sam9 hanya meninggalkan satu pemain saja yakni Dep. Tapi kita masih fokus di sini. Tim Zerja pun juga sudah mulai dipantau keberadaannya oleh pemain-pemain dari tim Vampire. Tapi ternyata Pikmi terculik salah satu pemainnya oleh tim Alter Ego. Dan ini akan menjadi notifikasi untuk pemain-pemain Alter Ego untuk bisa nge-push menuju ke arah defensif dari tim Pikmi. Ya, Billbot tumbang tadi karena granat yang begitu bagus dari tim Alter Ego. Sementara Rosemary ingin mendapatkan sebuah celah untuk bisa mendapatkan konfirmasi dari eliminasi tersebut. Dan Rosemary juga aware dengan apa yang akan ada di bagian sebelah kiri. Karena kalau kita lihat-lihat dari kirinya Rosemary tadi masih ada pantauan dari arah Fluke, pemain dari Vampire. Dan yang gue suka dari Vampire adalah mereka langsung menabrak ke arah tengah. Mereka ingin menzoning out tim Sersia supaya Sersia nggak bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam circle-nya. Dan Sam9 pun masih bersabar di bagian titik lain untuk bisa masuk ke arah zona. Tapi Alter Ego dan juga Pikmi mereka masih gontok-gontokan. Granat dari Hands for You akan segera dilempar, cukup matang harusnya ini. Akan dilempar ke bagian mana? Dilempar menuju ke arah teras ternyata. Dan tidak memberikan efek sama sekali. Tapi Tens terlihat tadi ada sebuah tembakan yang datang dari Rosemary, namun masih belum bisa menumbangkan seorang Rosemary. Tapi di bagian lain Erzi bisa mendapatkan Tony K. Tony K bahkan langsung diamankan, dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini dari arah Vampire hanya menyisakan 2 pemain saja. Dan sudah mulai kembali aktif Alter Ego Ares. Mereka mendobrak dari Hands for You naik ke bagian teras. Tapi Billbot tumbang untuk yang kedua kalinya. Rosemary berhasil mengatasi sebuah flank yang dilakukan dan diupayakan oleh pemain-pemain dari tim Pikmi. 3 lawan 4 kondisi lebih menang ke arah tim Alter Ego. Tapi tiba-tiba Rosemary ditembak dari arah sebelah kiri dan Depi melakukan sebuah steal elimination. 3-way showdown terjadi di bagian luar dari Paradise. Hands for You dipaksa mundur di arah belakang. Tempat yang sudah tidak enak lagi untuk dikomit bagi tim Alter Ego. Bahkan Boychill juga diundang untuk mundur ke arah belakang. Granat yang bakal berbicara akan dilempar ke arah pemain dari Pikmi. Tapi di titik lain Stone masih pusing untuk menghadapi gempuran dari Sersia, Dona. Iya, ini emang udah gak worth it lagi bagian-bagian Paradise kalau mau dikontes oleh pemain Alter Ego. Karena tiba-tiba saja stage yang ketujuh, lebih tepatnya maksud gue udah away dari Paradise itu sendiri, cuman kayak sedikit banget untuk bisa mendapatkan bagian-bagian Paradise. Dan kali ini justru ternyata pemain-pemain dari tim Alter Ego yang lebih diuntungkan oleh zona kita yang ke-8 ini. Dan Pikmi langsung aja keluar dari kandang mereka masing-masing dan akan coba untuk mengintai ngendus keberadaan dari pemain-pemain dari tim Alter Ego. Ada adu granat yang akan dilakukan oleh mereka semuanya, hanya memberikan splash damage saja untuk Boychill dan juga Billbot. Tapi mereka sedikit tarik ulur permainannya selagi Boychill juga mau setup sebuah defensif. Tapi di sisi yang lainnya Zerja pun juga terculik satu persatu. Tapi kita masih fokus menuju ke arah tim Alter Ego dan juga tim Pikmi Esports. Hands for You membukakan tembakannya dan berhasil untuk mendapatkan satu knockdown menuju ke 13-10. Dan Alter Ego dengan 3 punggawa mereka nampaknya bakalan langsung aja mau ngerasya salah satu pemain dari tim Pikmi. Boychill menjadi garda terdepan dengan gagah berani dengan menggunakan shotgun gamingnya berhasil untuk meluluh lantakkan pemain-pemain dari tim Pikmi. Dan Alter Ego harus menghadapi tim Vampire yang hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja, Bro Pasta. Gila, Hands for You tadi benar-benar bisa untuk memanfaatkan momentum untuk nge-kelas pemain dari tim Pikmi. Dan sekarang tinggal 1 pemain lagi dari Vampire yang tersisa. Harusnya bakal menjadi cikir untuk Alter Ego Ares. Kali ini Boychill mendobrak ke depan sana. Stone dibuat mati di sebelah Stone. Batu ketemu batu jadinya pulang ke lobby. Dan congratulations untuk Alter Ego Ares yang berhasil mendapatkan chicken dinner di match yang pertama, Dona. Hal yang sangat kita gembirakan, tapi caster